Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding jaksa dan memberikan vonis hukuman mati terhadap Heri Wirawan terdakwa pemerkosa belasan santriwati hingga hamil. Dan kasus serupa terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang guru ngaji ditangkap polisi karena diduga mencabuli 7 santriwatinya yang rata-rata masih di bawah umur. Terdakwa pemerkosa belasan santri, Heri Wirawan, akhirnya divonis mati. Putusan hukuman mati itu dibacakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada sidang vonis 4 April 2022. Vonis mati tersebut diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa. Jaksa meyakini hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Heri demi efek jera dan melindungi masyarakat dari perbuatan serupa. Selain vonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta lebih. Dengan putusan tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menganulir putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya hanya memvonis Heri Wirawan dengan hukuman seumur hidup. Di dalam putusan Hakim tingkat pertama, restitusi itu dibebankan kepada negara, ganti rugi terhadap korban. Nah, menurut Majelis Hakim tingkat banding, tidak tepat terdakwa yang harus membayar melalui harta-harta yang ada, makanya harta-hartanya juga disita gitu. Seperti diketahui, Heri Wirawan mengaku telah memperkosa belasan santri yang masih di bawah umur hingga hamil, bahkan 7 diantaranya telah melahirkan. Heri bahkan mengeksploitasi korban demi kepentingan pribadi. Bayi-bayi korban digunakan untuk meminta dana anak yatim piatu. Pemerkosaan terjadi sejak 2016 hingga awal 2021. Seorang guru ngaji di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi diduga mencabuli lebih dari 7 santri yang rata-rata masih di bawah umur. Dari hasil penyelidikan diketahui perbuatan pelaku dilakukan sejak 2019 lalu. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan itu dilakukan di dalam kamar di rumahnya usai para korban belajar mengaji. Alasannya, pelaku tak tahan menahan kemolekan tubuh para santrinya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dalam korban dan sarung milik pelaku yang digunakan saat mencabuli santri. Yang dilakukan itu melakukan dengan cara dicabuli. Mencabuli gitu, santri gitu? Ya, muridnya. Ada berapa korban sebenarnya? Korban ada 7, yang belum kami periksa juga masih ada lagi, namun tidak mau melaporkan. Saat ini pelaku dijebloskan ke tahanan Polres Ngawi. Pelaku terancam kurungan maksimal 15 tahun penjara, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia. Kepergok mencuri 1,2 ton gabah dari gudang penggilingan padi. Seorang pria di Gresik, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Mobil pickup pelaku juga ikut dirusak. Sementara itu di Berau, Kalimantan Timur, rumah warga diobrak-abrik orang tak dikenal. Seisi rumah dirusak, namun tak satupun barang yang dicuri. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Pemilik rumah di Berau, Kalimantan Timur tak habis pikir ada orang yang memporak-porandakan kediamannya pada Senin. Rumah yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan rapi terlihat seperti kapal pecah. Pintu, perabotan hingga motor milik korban tak luput dari amukan pelaku. Anehnya tidak ada barang yang hilang dalam kejadian ini. Walau tidak hilang, akibat ulah pelaku, kerugian akibat kerusakan ditaksir mencapai jutaan rupiah. Sebanyak 1,2 ton gabah dari gudang padi di Gresik, Jawa Timur dicuri pada Senin. Saat pelaku membobol kunci gudang, pelaku dipergoki anak juragan beras. Saksi yang berteriak membuat warga berdatangan dan memukuli pelaku hingga pingsan. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri karena istrinya sedang hamil 4 bulan. 2 pencuri motor yang buron selama seminggu akhirnya diringkus Satreskrim Polres Pelabuhan dan Polsek Asemrowo. Kedua pelaku merupakan pedagang sayur asal Madura. Para pelaku terbukti mencuri motor tetangganya yang terparkir di halaman rumah. Meski sudah meminta maaf, para pelaku tetap menjalani proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.